Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara warga GPIB yang ada di wilayah pelayanan GPIB Mupel, Jakarta Timur atau di mana saja. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Ibu Bapak dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan, sebelum kita istirahat malam ini, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang sebentar akan saya ambil dari bagian Alkitab Perjanjian Baru, Kitab Injil Markus, pasal yang keempat pada ayat yang ke-40. Namun sebelum kita akan membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya bersama, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara kekasih, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, penebus dan penyelamat kami yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena sampai pada saat ini, di tengah-tengah situasi yang sangat sulit sekarang ini, kami semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Dan malam ini Tuhan, dalam persekutuan kami, sebagai warga GPIB yang ada di Musyawarah Pelayanan GPIB Jakarta Timur, kami ingin untuk merenungkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan Roh Kudus, pusatkan perhatian kami pada firman Tuhan, supaya saat kami membaca bagian Alkitab ini, kami mendengar, kami akan merenungkannya dengan baik, dan kami juga dapat melakukannya dalam hari-hari hidup kami selanjutnya, sehingga kami tetap kuat menghadapi kenyataan hidup ini. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca ini dari Markus pasal 4 ayat yang ke-40 yang mengatakan demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Demikianlah bacaan Alkitab ini. Dan itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan. Terpujilah Tuhan Yesus, firman yang hidup. Bapak Ibu dan saudara-saudara, jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, hidup di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, karena virus corona masih belum juga mereda, tentunya sangat tidak menyenangkan. Betul kan Bapak Ibu saudara-saudara? Karena membuat kita resah, khawatir, bimbang, bahkan takut. Takut kalau terinfeksi virus, takut sakit, takut mati, tapi juga takut menghadapi masa depan terkait dengan dampak virus dalam hal ekonomi. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara terkasih, lalu bagaimana kita harus menghadapi kenyataan sekarang untuk perjalanan hidup kita ke depan? Barangkali kita bertanya,
akan berubahkah keadaan sekarang ini menjadi lebih baik? Ataukah keadaan sekarang ini akan tetap begini-begini saja dalam jangka waktu yang panjang? Atau mungkin keadaan seperti sekarang ini akan lebih parah lagi ke depan? Kita tidak tahu jawabannya. Semua itu masih menjadi misteri buat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita coba ingat kembali. Awalnya memang keadaan bangsa-bangsa di dunia ini, juga bangsa kita Indonesia, baik-baik saja. Segala aktivitas berjalan dengan baik, lancar-lancar, penuh dengan kegembiraan. Apapun juga yang dapat kita lakukan, kita anggap sesuatu yang luar biasa indah. Tapi tiba-tiba keadaan itu berubah. Mulai dari Wuhan, kota terpadat di Cina Tengah, kemudian dia merebak ke seluruh dunia. Virus corona begitu dahsyat, menghantam hidup dan kehidupan manusia di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tanpa membedakan kaya miskin, penguasa atau rakyat jelata, laki-laki atau perempuan, tua atau pemuda, bahkan tenaga medis. Semuanya mengalami keadaan yang sangat berubah secara drastis. Dampak virus itu membuat banyak orang sakit, bahkan meninggal dunia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah keadaan seperti itu sangat tidak menyenangkan? Banyak orang, termasuk juga kita, mengalami keadaan itu. Dan dampak ekonominya juga sangat besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara juga barangkali ada yang harus kehilangan pekerjaan atau harus di PHK-kan. Tidak menerima lagi gaji secara full seperti pada masa-masa yang lalu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, dalam menghadapi pandemi virus ini, kita semua sama tahu bagaimana pemerintah kita mengambil berbagai langkah untuk menanganinya. Namun demikian, akankah semua upaya itu bisa menghilangkan secepatnya ancaman bahaya virus corona secara total? Kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu sebagai orang percaya adalah apapun masalah yang datang menghantam hidup ini, apapun masalah yang begitu sukar dan sulit datang menghantam hidup ini, apakah itu pribadi, apakah itu keluarga, apakah itu persekutuan jemaat atau gereja, masyarakat dan bangsa ini, bahkan dunia, semuanya ada dalam pengetahuan dan kendali Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita malam ini Markus 4 ayat 40 tadi ada dalam rangkaian kisah tentang keadaan para murid yang sedang berlayar dengan perahu menyeberangi Danau Galilea dari tepi barat menuju ke tepi timur. Dicatat oleh penginjil Markus, juga Matius dan Lukas, bahwa di dalam perjalanan para murid dengan perahu itu ada pula Tuhan Yesus.
Dan bahwa Tuhan Yesus sedang tidur di bagian buritan perahu itu. Mungkin pertanyaan kecil bagi kita, kenapa Yesus tidur ya? Bisa saja ada kemungkinan Yesus begitu capek. Karena sebelumnya Yesus mengajar begitu banyak orang, termasuk murid-murid. Atau juga mungkin saja Yesus mau menguji kualitas iman para muridnya. Sehingga Yesus sengaja tidur di buritan perahu itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan pelayaran itu, tiba-tiba apa yang terjadi? Tanpa diduga, datanglah angin topan yang amat dahsyat, melewati bukit-bukit di sekeliling danau itu. Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu itu. Perahu itu penuh dengan air. Ini keadaan yang sangat gawat. Murid-murid, mereka adalah pelaut-pelaut ulung. Pasti kita berpikir mereka itu sudah berusaha sekuat tenaga. Mereka sudah menggunakan berbagai cara agar bisa tertolong. Tapi pasti tidak bisa untuk menolong mereka segera keluar atau bebas dari bahaya taupan yang amat dahsyat itu, yang bisa mengancam nyawa mereka. Lalu mereka sadar bahwa ternyata Yesus ada juga dalam perahu itu bersama-sama dengan mereka. Ibu, bapak, dan saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu mereka datang pada Yesus pasti dengan harapan supaya Yesus dapat menolong, membebaskan mereka dari ancaman bahaya yang sedang mereka hadapi, yang membuat mereka begitu takut pada saat itu. Murid-murid membangunkan Yesus dan berkata, kita lihat di ayat 38, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih Tuhan, ayat ini nampaknya ada nada marah, ada juga nada omelan begitu dari para murid terhadap Yesus, seolah-olah bagi mereka Yesus kok tidur ya? Yesus kok diam saja? Sementara dia tidak tahu bahwa kita ini sedang dalam bahaya besar. Sikap murid seperti ini, Ibu, Bapak, Saudara-saudara, merupakan sebuah respon dari manusia biasa. Respon ketika mereka menghadapi keadaan yang begitu kritis. Ketakutan yang amat tinggi dari murid-murid sebagai manusia biasa itu. Dalam menghadapi ancaman bahaya yang dahsyat yang datang tiba-tiba menghantam mereka dan perahu yang sedang mereka ada di dalamnya. Lalu apa yang Yesus lakukan ketika mereka membangunkan Yesus? Bapak, saudara-saudara, perhatikan ayat 39. Yesus pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kemudian apa kata Yesus lagi kepada murid-muridnya, Ibu, Bapak, Saudara-saudara? Di ayat 40 bacaan kita tadi. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Seakan Yesus mau bilang begini, mengapa kamu begitu takut dan tidak percaya? Aku ada di sini loh, bersama dengan kamu, hai murid-muridku. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, cerita ini hendak menyatakan kepada kita tentang kuasa keilahian Yesus. Bahwa Yesus
bukan hanya seperti seorang guru yang dipahami oleh murid-murid pada waktu itu, atau Yesus yang disebut sebagai guru, ya bahasa Ibraninya rabi itu. Tapi Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang maha kuasa. Dia berkuasa atas segala kuasa kekuatan alam, bahkan atas segala kuasa yang ada di atas muka bumi ini. Ibu bapak saudara-saudara, dan Yesus pasti, kita mau katakan di sini, Yesus sedang menguji kualitas iman para murid ketika menghadapi badai kehidupan, ketika menghadapi tiba-tiba datangnya hantaman ombak yang besar karena taupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi dahsyatnya pandemi virus corona dewasa ini yang datang secara mendadak, menghantam dunia dan bangsa kita. Sebagai manusia, termasuk kita juga sebagai orang percaya, pasti takut, pasti khawatir akan masa depan. Lalu kalau begitu, apa yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi kenyataan seperti sekarang ini, dan juga untuk menghadapi masa depan yang masih misteri bagi kita? Apa yang harus kita lakukan, ibu bapak dan saudara-saudaraku yang terkasih? Saya mau katakan di sini bahwa lewat terang firman ini, yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap patuh secara baik pada protokol kesehatan atau seruan-seruan pemerintah kita. Dan lebih dari itu, ibu bapak saudara-saudara, yang harus kita lakukan dalam perjalanan hidup kita ke depan adalah kita harus terus mencari dan menemukan pertolongan daripada Tuhan. Kita harus mendekatkan diri kita. Kita harus mengakrabkan diri kita, hidup kita ini senantiasa pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan kata lain, ibu bapak saudara-saudara, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus itu harus tetap kokoh, teguh. Kita harus tetap mengandalkan kuasa-Nya. Jika Ia berkuasa atas segala sesuatu di dunia, Ia berkuasa meredakan angin taupan yang melanda perahu murid-murid pada zaman itu. Ia punya kuasa atas segala sesuatu, termasuk juga atas kekuatan virus corona. Sambil dengan sabar, dengan tekun dalam doa, kita tetap tekun juga mendengar serta menuruti apa kata suara Tuhan. Apa yang Tuhan Yesus katakan itulah firman dalam hidup kita sehari-hari. Dengan keyakinan bahwa cepat atau lambat, pada rencana dan waktu Tuhan sendiri, kapan itu kita tidak tahu, akan terjadi sesuatu yang berubah dari sekarang ini. Dengan sabar dan dalam keyakinan, Tuhan sendiri pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang merubah keadaan dari satu situasi ke situasi yang lain. Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya untuk menghentikan dan memulihkan kembali badai kehidupan yang begitu dahsyat. Dalam hal ini, virus corona yang sedang mewabah begitu rupa di tengah-tengah dunia ini.
di berbagai negara dan bangsa kita juga. Ibu bapak dan saudara terkasih, sebab itu biarlah kita tetap tenang. Jangan panik, jangan takut, apalagi putus asa. Ingat pertanyaan Yesus tadi kepada murid-murid, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Yesus ada bersama dengan mereka dalam perahu itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, Mazmur 77 ayat 3 mengatakan, pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kenyataan hidup ternyata menjadi fakta kehidupan yang harus dihadapi oleh semua orang, termasuk orang percaya di sepanjang zaman. Tapi pemazmur menunjukkan penawar kesusahan itu, yaitu dengan tidak jemu-jemu orang percaya harus mencari pertolongan pada Tuhan. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, dengan tidak jemu-jemu orang percaya harus mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Ibu bapak dan saudara terkasih, ketika kita menjalani seakan kita sedang berlayar di tengah-tengah kehidupan dunia sekarang ini, kita sedang ada dalam perahu kehidupan di tengah-tengah dunia ini, ketika kita sedang menelusuri, kita sedang menyusun perjalanan hidup kita bagaikan murid-murid dengan perahu tadi. Dan kalau kita sedang dihantam oleh badai virus ini, Yesus mau katakan kepada kita, jangan takut. Jangan takut menghadapi keadaan yang sukar, yang sulit sekalipun dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Yakinlah, Tuhan selalu ada bersama kita. Ia ada dalam perahu kehidupan ini. Ia ada di tengah-tengah cobaan dan badai kehidupan ini. Oleh sebab itu jemaat, peganglah Tuhan. Pegang janjinya. Karena Yesus Tuhan kita, Allah yang berkuasa itu, Dia tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia berjanji, jangan takut, aku ada. Itu berarti Dia janjikan penyertaannya. Dalam keadaan apapun, Ia selalu bersama dengan kita. Ia selalu menjaga kita, melindungi kita. Ia selalu memberikan kita kekuatan. Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Sebab oleh kuasanya, kita pasti akan aman. Bapak Ibu saudara-saudara, nanti nyanyikan di rumah Kidung Gita Bakti 327. Bait yang pertama dan bait yang kedua bagus sekali. Saya mau coba baca syairnya saja untuk Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua. Jangan kamu takut, Tuhan adalah. Jika Ia hadir, badai pun reda. Di tengah cobaan, Dia kau pegang. Oleh kuasanya, pasti kau akan menang. Oh, tidak pernah Tuhanmu tinggalkan di kau. Ia tetap beserta. Ia tetap beserta. Bait yang kedua, walau badai topan harus kau tempuh, walau kesusahan pengalamanmu, namun janji Tuhan manis bunyinya.
Janganlah kau takut, aku tetap beserta. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan buat kami sebagai warga GPIB, khususnya jemaat-jemaat yang ada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Kami boleh merenungkan bersama firman Tuhan di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, ada kekuatan yang luar biasa. Ada penghiburan, ada pengharapan yang Tuhan bangkitkan di dalam diri kami masing-masing untuk menghadapi dahsyatnya badai virus corona yang belum mereda dan dampak-dampaknya terhadap hidup sekarang dan masa depan kami. Karena itu kami pertaruhkan hidup kami dan masa depan kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak dan cucu-cucu dalam persekutuan setiap keluarga kami, juga sebagai jemaat dalam persekutuan berjemaat bergereja, juga bermasyarakat dan berbangsa, hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu. Terima kasih Bapa, karena kami yakin dalam perlindungan Tuhan kami kuat dan tidak akan takut menghadapi kenyataan hidup yang sangat sulit dewasa ini dan ke depannya. Bersama Tuhan kami akan mampu menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan memberkati seluruh jemaat yang ada di Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur ini khususnya, bahkan jemaat-jemaat Tuhan yang ada di berbagai wilayah. Dengan kekuatan iman dan pengharapan, bahkan kasih. Sehingga sekalipun kami berada sebagai warga jemaat, warga gereja, di tengah-tengah keadaan yang sangat sukar dan sulit ini, tapi kami dapat menghadirkan damai sejahtera Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, Bapa yang Maha Baik. Kami berdoa menyerahkan pimpinan GPIB, Majelis Sinode, seluruh fungsionaris yang ada, dengan seluruh unit misioner sinodal. Kami serahkan juga musyawarah pelayanan GPIB yang ada di berbagai wilayah pelayanan, dan lebih khusus lagi Musyawarah Pelayanan Jakarta Timur. Tuhan memberkati badan pelaksana, Tuhan memberkati jemaat-jemaat yang mendukung, bahkan saling mendukung satu dengan yang lain. Semua yang dapat dilakukan oleh gereja-mu gereja Protestan Indonesia bagian Barat secara sinodal, di musyawarah pelayanan maupun jemaat-jemaat, kiranya berkat Tuhan tercurah, kasih dan rahmat Tuhan tercurah, meliputi seluruh kehidupan jemaat-mu Tuhan, agar tidak ada yang berputus asa, tapi tetap bersyukur, tetap bersukacita, tetap pengharapan, tidak takut menghadapi apapun juga. Bapa yang baik dan Maha Baik, kami juga berdoa menyerahkan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat, presiden dan wakil, staf menteri, sampai pada pemimpin di desa, RW, RT, semua mereka dengan kebijakan-kebijakan bersama untuk kehidupan bersama sebagai masyarakat dan bangsa ini. Berkenan Tuhan campur tangan,
agar semua itu boleh berguna untuk kehidupan bermasyarakat yang baik seluruh masyarakat Indonesia ini. Kami pun ada di dalamnya, dapat menikmati hidup bersama yang damai dan sejahtera. Tuhan, jauhkan hal-hal yang buruk yang bisa mengganggu stabilitas bangsa ini. Terima kasih Bapa. Berkati juga aparat hukum, berkati TNI dan Polri, berkati semua pihak yang punya tanggung jawab bersama untuk pengawalan kehidupan yang damai dan sejahtera sebagai satu bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami pun mendoakan tenaga-tenaga medis, dokter dan juru rawat, mereka yang ada di garda depan, melaksanakan tugas kemanusiaan yang luar biasa beratnya dalam berupaya untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Biar campur tangan Tuhan membuat para tenaga medis kuat dan tetap sehat, sehingga segala upaya medis itu sungguh dapat membantu menolong saudara-saudara kami untuk mengalami kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan juga setiap mereka dengan iman masing-masing kepadamu. Dan berkati pula keluarga-keluarga mereka, istri, anak, saudara, yang tetap berada di rumah. Mendoakan kekasih-kekasih mereka yang berjuang untuk kemanusiaan manusia, sesama anak bangsa ini. Terima kasih Bapa yang baik. Lalu kami pertaruhkan seluruh hidup dan kehidupan kami, segala pekerjaan kami untuk mencari nafkah di tengah-tengah sukar sulitnya ekonomi dewasa ini, juga pekerjaan pelayanan dan kesaksian kami sebagai gereja Tuhan. Berkatilah ya Tuhan. Segala sesuatu ini kami percaya ketika kami pertaruhkan di tangan Tuhan, maka Tuhan mau menolong kami. Tuhan tetap bersama dengan kami. Janji-Mu membuat kami tidak takut. Kami tetap percaya akan kuasa-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami. Kami bawa kepada Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penguasa sorga dan bumi, berkuasa atas segala sesuatu, penolong dan pelindung setia dan sejati bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan selama-lamanya. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, ketika kita akan lanjutkan hidup ini, tetap jaga kesehatan, ikuti terus dengan penuh ketekunan, kesabaran, semua petunjuk protokol kesehatan oleh pemerintah. Dan jangan lupa, tetap berdoa, tetap tekun di dalam doa dan firman Tuhan, supaya kita kuat, kita tidak akan pernah takut, apapun juga yang datang menghadang hidup ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.